Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya duduk di lokasi wakaf pohon, wakaf pantun nih. Memang berkah luar biasa, nyawa boleh putus, pahala mengalir terus. Bukan kentang sembarang kentang, ini kentang berwarna kuning. Bukan datang sembarang datang, ini datang untuk sitting. Duduk, syuting boleh, studying boleh, speaking boleh, melampah. Inilah sedapnya pantun, dia pantun-pantun populer tu boleh campur dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina pun boleh. Kontemporer ya. Kalau ada orang tanya boleh tak campur bahasa Inggris, saya malah ingat dah waktu saya masih kecil tu, good morning, selamat pagi, baju kuning belum mandi pagi. Ada good morning. Carmina yang dua bahasa kan. Dua bahasa. Artinya kalau itu dah didiskusikan dengan Bang Deddy Aryaspar ni, Bang Deddy Aryaspar termasuk akademisi yang menghalalkan itu, nanti kita dengar. Sebelum kita masuk ke yang lain tentang wakaf pohon, wakaf pantun, kita dengar loh soal campur-campur bahasa tadi itu. Kita mau share juga bahawa pantun tak susah. Belajar pantun tu tak perlu belajar. Itu belajar pantun tak perlu belajar. Iya. Jadi kalau mau berpantun Tak perlu belajar. Jadi kayak bernapas ya. Cara belajarnya dia. Datang je, tak perlu belajar, cukup dengarkan. Dengarkan, ucapkan. Yang kedua, jangan takut salah. Mana ada orang yang benar terus? Pasti ada salah. Sekali lagi, beliau ni lagi tarik nafas. Namanya Bang Deddy Aryaspar. S2-nya 2 kali. Satu di Malaysia, Magister Literasi. Satu lagi Magister Pendidikan. Baru kan dicolet. Nanti S3-nya kita bawa dia. Revitalisasi budaya, bahasa dan sastra. Pokoknya kita angkat beliau jadi Rektor Akademi Pantun Indonesia. Ampun Tuan Guru. Aduh, wasilah wakaf. Kalau cerita Tanjung Pura. Apa? Tanjung Jati. Belok ke kiri, ketemu batu. Kalau dah begitu rasa di hati, mari bersama. Janji yang apa? Kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata Panjelangor, bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lagi. Bang Baskoro. Jadi pantun pula. Jadi semua bisa jadi pantun. Semua jadi bisa pantun. Apalagi tengok pokok-pokok ni. Pokoknya ada cerita ni. Oh, kalau tengok pokok dah tengok daun. Jual daun, beli daun. Daun dianyam jadikan atap. Jual pantun, beli pantun. Pantun anak-anak Melayu paling mantap. Ini macam. Tak wakaf pohon. Maksud saya kau wakaf pohon hari. Ini batang anu ni. Aduh hai. Bang Tung, sorot Bang Tung. Apa tu? Aduh hai. Mayang ke apa namanya? Orang Melayu makan paku. Kalau ini namanya pokok apa? Tadi pokok tapang mayang. Di bawah itu ada pohon pakis. Kalau benar abang sayang, jangan sampai buat adik menangis. Jalan-jalan ke Kota Baru, tengok rumah berbaris-baris. Apa guna berbaju baru kalau tak dapat adik yang manis? Apa dah pasal? Dari pagi dah kami selap pantun dari pukul 6, pukul 7, pukul 8 sampai dekat asal masih berpantun, agak merayau sikit dah. Pantun selasih. Kerana tadi pertanyaannya agak berat sikit kan. Jadi balik ke pantun selasih. Pantun selasih juga. Jadi memang tak bisa lari dari pantun selasih. Jadi kita persiapan apa nih Tuan Guru nih? Untuk 15-16. Kalau bahasanya the day after tomorrow. Kiamat tu dia after tomorrow. 007 tu. After tomorrow. James Hari Bond. ini setelah besok. Artinya James Bond. Lusa. panjang amat kalimat ni kan. Kalau Melayu cuma lusa. Lu empat huruf ya? The day after tomorrow. I speaking English very well. Well. Makanya sama Uskup. Just it enough. Uskup Agus kemarin senang sekali. 2 Agus. Kalau nak meramput bahasa Inggeris asal sebut saja jadi. Katanya budak-budak suka memang pantun bahasa Inggeris. Pantun tak kuat lagi. Kita kan. Ya. Apa contoh kita pantun bahasa Inggris? Ini pasal Itu apa pantun budak gang tu dia bilang gini ikan hiu main kelayang kata dia.
I love you sayang. Itu Gen Z tuh. Pantun Gen Z. Sebenarnya kan Mina tuh bisa dilanjutkan Bang ya. Ikan hiu main kelayang, I love you sayang. Kan gitu bisa ambil kan tuh. Tambah saja. Tambah saja. Itu jadi metafor Ikan hiu apa tadi? ikan hiu main kelayang. Itu masalahnya ini. I love you sayang. Mana ikan hiu main sayang? Soalannya nih, pantunnya harus logis. Masalah apa pula ikan hiu main kelayang? Begini Bang, untuk dapatkan logisnya, itu yang meramput tuh ramputkan sekalian. Bisa jadi begitu. Oh. Ada genre baru. Genre baru yang meramput jadi logis. Nggak ngomong saya sebuah meramput kan ada. Ikan hiu main kelayang, kurak bawa padi. Seperti I love you sayang. Janji tak pernah jadi. Janji Jadi lebih dah. ya. Kita ulangi lagi supaya yang dengar ni lebih dapat madah pantunnya kan. Ikan hiu naik kelayang. Terus Ikan hiu main kelayang. Kurak bawa padi. kura-kura membawa padi. I love you sayang, janji-janji dari kemarin tak pernah jadi. Hari ini jadi. Alhamdulillah. Jadi tadi pertanyaan Bang Yasir, ngapa kita ni berpantun-pantun dari pagi sampai sore. Rupanya ini dalam rangka kita deklarasi pantun internasional. Karya dan sejarah besar. Dari tanah Borneo gitu ya. Kalau kita buka-buka buku sejarah pantun, tidak pernah ada deklarasi pantun internasional atau pantun sedunia. Tidak ada acaranya tuh orang berdeklarasi pantun ini mendunia. Pantun sedunia kumpul untuk memilih sebuah hari yang kita tuh ada titik ulang tahun kita berpantun ramai-ramai, gitu. Baru kali ini. Dan ini sejarah yang tak bisa diulang. Ya. Dan ini pun sebetulnya ide-ide kolektif kolegial, Ya. bukan ide muncul dari Pontianak. Itu bahasa Melayu tadi itu. Kolektif kolegial. Iya. Betul tak? Iya. Itu kolektif kolegial. Itu sebenarnya mulai dari batu, pasir dengan aspal. Jangan ikan kakap, ikan bawal. Itu dia, tengoklah kami ini ya. Inilah yang buat cerita nanti yang deklarasi di ramai-ramai ini. Betapa badan ni lemau rasa dari pagi. Apa tu lemau? Lemau. Liut. Lemau tu. Tapi demi apa? Demi kita menjaga marwah pantun agar tetap lestari. Itu menjadi Ini gimana sedih kita tadi itu? Terasa perjuangan. Ya, perjuangan. Karena kita bagian dari proses sejarah itu, kita merasakan dari titik nol kita berangkat. Asam, manis, pahit, getirnya semua dirasa dengan satu keyakinan bahwa ini untuk kita Dan persembahkan kepada generasi sampailah yang datang. kita Itu dia. di gerbang kemerdekaan. Semulanya itu pemantun-pemantun kita tuh berada di bawah karpet istilahnya. Iya. Dia hanya muncul pada saat pernikahan, terutama melamar Bukan diperlukan je. di masing-masing kampung ya. Itu ada pemantun-pemantunnya sebetulnya. Nah, ini mulai dia menyatu kalau yang di Kalimantan Barat ini ketika ada permintaan dari Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Barat, Profesor Haidar Effendi, tolong pikirkan supaya usulan kita di UNESCO bisa diketuk palu. Itu tantangan intelektualnya tuh. Di waktu itu ya. Masalahnya sekarang musim pandemi Covid kata beliau. Tak mudah kita ni nak membawa orang dari UNESCO tu nunjukkan di Mendawai itu orang bisa pantun, di kampung ini orang bisa pantun, di sini pantun masih dipakai karena WBTB itu dia harus mengakar dan masih dipakai. Alhamdulillah terbentuklah Serumpun Berpantun tahun 2020. Nah, Serumpun Berpantun ini bersepakat menyelenggarakan kegiatan berpantun non-stop 12 jam. Tapi ternyata yang terrealisir itu 14 jam. Karena dimulai lebih awal dan diakhiri lebih lama karena senangnya berpantun, terutama pada segmen akhir itu. Teman-teman dari Jerman kan beda jamnya kurang lebih 6 jam dengan kita. Dia lagi awal-awal, kita udah tengah malam. Putih melepak-lepak. Kata Yowan dari kegiatan pantun kita tak biasa. Ini 3,8 hektar nih. Nunggu wakaf pantun. Padahal dah lama kita merendam selasih untuk diminum di tengah ladang. Dah lama kita pendam rasa-rasa kasih. Bila masa nak bertemu pandang. Jadi perkembangan pantunnya emang luar biasa dah sekarang. Ya? Alhamdulillah.
Sekarang Pak Jokowi bepantun, Mendikbud bepantun, Capres bepantun, sampai Chris Martin bepantun kan, pantun pinjam 100 gitu. Dan sekarang setiap acara kita lihat kering kalau tidak ada pantunnya. Ya, pasti bepantun semua orang. Pantun itu ibarat pupuk yang menyuburi tanaman di musim kemarau. Ketika ranting-ranting kering, daun-daun kering, ketika pantun dibubuhkan, maka subur dan bersemilah dalam suasana yang sangat indah. Itulah pantun menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kembangkan, kita kaji ulang, diteruskan. Iya. Aneh nggak sih? Alhasil soal cerita Cocok dah, pantun-pantun ni sedang musim semi ya bang ya. Ada sebuah pantun pusaka masa lalu yang bagus untuk dikaji. Terbang enggang ke arah selatan, betapa gagah di sanggah Sang Bayu. Bukalah surat dalam lipatan, tengok madah pantun Melayu. Biasa. Betapa indah pantun Melayu, betapa seru pantun Melayu, betapa mengharu biru pantun Melayu. Sungguh indah si kain katun, indah lagi tiup angin. Sungguh indah madahnya pantun, dalam madah maksud bermain. Sukanya kita dengan pantun. Saya ini sebenarnya pendatang baru dalam dunia pantun nih. Baru. Tapi perkembangannya luar biasa. Ini luar biasa besar. Dan kalau kami sebagai Saya minder. peminat pantun kampung, seniman-seniman kampung berbesar hati karena ternyata pantun begitu disampaikan, direspon, dipelajari dengan cara tidak belajar, perkembangannya luar biasa. Contohnya Tuan Haji RS, 3 tahun sudah bisa spontan macam ni. Saya belajar dari SMP. Tahun sekarang tak bawa dikenalkan. Itu pun karena ada media. Kalau zaman dulu tak ada media, tetaplah di kampung tu. Ini ya, kita senang berada di lokasi wakaf pohon, wakaf pantun. Perasaan-perasaan seperti tadi itu kita ingin tularkan kepada generasi yang akan datang. Karena sebenarnya masalah kita di Indonesia ni banyak masalah literasi, bang. Abang kan magister literasi. Jadi saya dengar Cocokologi. kita mau cocok. Karena di sebelah kita ni ada magister Literasi. literasi. Yang dari luar kan? Dari luar lagi. Dari 2, magisternya 2. Melayu. Melayu. Jadi inilah nama kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bumper pantun. Inilah cerita pantun. Tidak sulit. Yang sulit itu kita memikirkannya. Dan hari ini kita di Pagar Budaya tu ada seorang ahli yang kita mau dengar. Apa petuah beliau? Jadi sebelum beliau ngomong, bang, jadi masalah literasi itu wakaf itu kurang dipahami, bang. Termasuk guru-guru besar tuh banyak tidak paham dengan wakaf, gitu. Kemudian mengenai ekosistem keuangan syariah juga masalah literasi rendah. Itu angkanya 0 sekian. Berada di peringkat ke-28 gitu di antara indikator yang lain. Jadi memalukan sebenarnya. Oleh karena itu kita bikin ide kayak gini supaya banyak anak-anak muda masuk dan dia ketemu literasinya. Tadi kan ada perpustakaannya, ada digitalisasinya, kemudian arah penunjuknya pakai pantun gitu. Pantunnya bisa berganti kalau digital nanti. Ya, itu literasi kekinian. Literasi hari ini itu memang harus begitu. Bangun sistem infrastruktur digital ya. Lalu bagaimana pantun itu bisa tidak hanya dikenal dengan orang-orang kampung, tapi juga kampung sebelah, kampung dunia sana. Ya, masya Allah. Jerman ke Inggris ke atau ke Arab ke. Terus cerita. Alhamdulillah. Pas kita. Kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi setelah azan dan qomat serta solat.